Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah salah satu calon kandidat kepala desa Gunung Terang dengan nomor urut 2. Untuk saat ini saya dicalonkan oleh masyarakat untuk membangun desa ini supaya lebih maju dari yang sebelumnya. Adapun beberapa program untuk kedepannya, insya Allah akan menyentuh orang banyak, tidak memandang itu dari kalangan apa aja, dan ini akan menyentuh semua kalangan. Intinya kita harus bersama-sama memikirkan desa ini, bukan kepentingan kelompok. Adapun visi dan misi saya akan saya bacakan. Jadi biar semua warga masyarakat mengetahui tujuan saya menjadi kepala desa itu apa. Visi saya yang pertama visi saya adalah mewujudkan masyarakat mandiri dan berkeadilan ekonomi. Adapun misi saya yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui pelestarian adat istiadat, seni budaya, dan kepemudaan dalam arti Karang Taruna. Dalam kehidupan beragama, kita akan membentuk tim DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, di DKM itu nanti akan dibentuk lagi badan-badan, mungkin akan seperti setiap masjid itu ada pengkaderan untuk calon-calon mubalik baru. Jadi wajah-wajah baru yang muda-muda ini akan dikader nanti menjadi penceramah. Jadi insya Allah kalau agama kita udah kuat di desa ini, insya Allah segala musibah apapun bentuknya akan merugikan desa kita, terhindar dari desa kita ini. Dan kalau agama sudah ditegakkan, insya Allah kemungkaran akan hangus di bumi ini, khususnya desa Gunung Terang. Amin, amin. Dan kedua, pelestarian adat istiadat. Saya akan menggali kembali dan akan menghidupkan adat budaya Lampung yang selama ini vakum. Saya melihat setiap momen-momen tertentu itu boleh dikatakan adat tidak pernah muncul. Tidak pernah muncul karena apa, memang tidak ada atau memang tidak dibentuk. Jadi kita akan mengangkat lagi adat. Apa yang sudah ada dari zaman dahulu kita angkat lagi. Kebetulan tokoh-tokohnya juga ada. Saya sudah mempelajari masalah adat ini, dan ini sangat baik buat generasi kita berikut. Kenapa? Anak kita lahir di bumi Lampung, tapi mereka tidak mengenal adat Lampung itu sendiri. Jadi mulai saat ini kita akan menggalakkan kembali, menghidupkan kembali adat ini, karena tokoh-tokohnya juga memang ada. Kenapa harus malu kalau adat kita kembangkan? Memang dari adat itulah kita lahir. Dan saya pribadi juga bangga memakai salah satu bentuk peraga alat budaya itu sendiri. Contohnya apa? Hanuang. Mau kemana aja, saya pede memakainya. Kenapa? Itu bagian dari budaya Lampung. Jadi begitu. Untuk seni budaya. Seni budaya ini contohnya tari bedana, ya, gambus Lampung, orkes gambus Lampung. Ini harus kita hidupkan kembali. Kenapa? Ini salah satu budaya kita juga. Kita dengan bangga memakai alat-alat modern, tapi tidak melibatkan seni budaya. Ini kan nanti akan tumbuh berkembang. Kenapa? Mereka ini juga harus difasilitasi. Kenapa saat ini mati? Karena tidak disupport dari desa.
insya Allah kalau saya jadi akan saya support 100%. Begitu juga kepemudaan dalam artian di sini Karang Taruna. Karang Taruna saya perhatikan hidup kapan? Saat 17 Agustus. Padahal di Karang Taruna itu bukan itu aja. Mereka tuh juga bisa bentuk badan usaha kecil-kecil, melatih mereka berusaha. Toh kalau suatu saat mereka selesai sekolah tidak dapat kerja, mereka udah terlatih dalam bentuk usaha-usaha mereka kembangkan sejak dini. Contohnya apa? Pembentukan apa? Pembuatan kolam-kolam ikan, empang-empang. Itu kan dari pemuda. Atau seni pembuatan hanuang itu sendiri, atau membatik. Banyaklah dari pemuda itu. Semuanya tergerak dari pemuda. Atau dari segi olahraga juga, mereka juga harus disupport. Jangan menunggu pemuda meminta. Nanti ketika saya duduk, pemuda juga akan saya libatkan. Karena mereka harus tahu juga perkembangan desa. Jangan momen 17 Agustus aja mereka baru muncul. Kalau bisa setiap saat pemuda ini harus muncul. Kenapa? Dengannya ada pemuda, itu desa juga akan kuat. Terus misi yang kedua, mewujudkan pemerintah desa yang transparan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan ADD dan DD. Jadi nanti setiap anggaran yang akan dikeluarkan itu akan kita rapatkan. Mulai dari BPD, LPM, pemuda, PKK, dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu kita ajak. Jadi semua mengetahui anggaran-anggaran itu kita peruntukkan untuk apa. Jadi semua harus mengetahui. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang berbasis pada UKM, pertanian dan BUMDes. UKM ini contohnya apa? Usaha kecil menengah. Salah satu contoh yang saya amatin, kita dengan bangganya membeli keripik pisang di Bandar Lampung. Pulang dengan bangga kita ceritakan dengan famili kita yang ada di sini. Saya habis beli keripik pisang dengan rasa ini, rasa itu, dan sebagainya. Tapi kita tidak sadari bahan pokok, bahan mentahnya itu dari mana. Itu dari wilayah kita sendiri, yaitu dari Sidomulyo dan Palas. Tanpa kita sadari saat ini, desa Gunung Terang termasuk penghasil pisang terbesar. Dan di saat ini, dengan keadaan situasi PPKM ini, harga pisang jeblok. Tapi kalau UKM kita hidupkan, ini akan bisa membangkitkan perekonomian kita. Contoh membuat keripik, pisang sale, pisang coklat, pisang apa aja, atau rasa-rasa apa. Ini PKK yang berperan nanti berikut Karang Taruna. Dan berikutnya pertanian. Mayoritas masyarakat kita ini bertani. Nah, dan saya perhatikan lagi, masyarakat itu apa yang sudah ditanam satu itu aja, tidak ada variasinya. Kalau memang udah ada seperti jagung, kita jaga, kita lestarikan, apa perlu kita kembangkan. Yang tidak ada, ini yang kita kembangkan. Disadari atau tidak, masyarakat harus mengetahui potensi apa yang ada di desa kita. Yang pertama, kita diapit oleh 3 pasar. Yang pertama, pasar Kalianda. Yang kedua, pasar Patok. Yang ketiga, pasar Sidomulyo. Jadi tempat untuk pelemparan bahan pertanian ini udah ada di 3 pasar. Yang kedua, kita berada di jalur lintas Sumatera. Dan ini tidak semua desa yang memiliki. Potensi yang kedua. Potensi yang ketiga, kita berada tidak jauh dari gerbang Sumatera. Jadi untuk pelemparan semua bahan pertanian ini, dalam artian nanti hasil dari tani ini bisa kita lemparkan dari 3 titik tadi. Sembari jagung berjalan, kita tanam yang lain. Apa contohnya?
sayur menyayur, itu kan kebutuhan setiap hari. Kenapa harus beli kalau memang kita ada? Saya khawatir kenapa masyarakat ini susah untuk bertani seperti itu. Tempat penjualannya susah. Nah, tempat penjualannya susah, saya sudah sebutkan tadi, pasar, jalur lintas Sumatera termasuk gerbang, dan berikutnya adalah apa? BUMDes, jalurnya ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi yang selama ini yang diketahui masyarakat secara umum, BUMDes itu apa? Tempat ngambil sembako. Sebatas itu. Padahal tidak. Badan Usaha Milik Desa ini apa aja bentuknya bisa. Fotokopi, alat-alat tulis, ya. Apapun seni kerajinan bisa dijual di BUMDes. Apapun bentuk hasil pertanian bisa dijual di BUMDes. Nanti akan kita jalankan. Masyarakat menanam, BUMDes nanti tempat penampungannya. Intinya masyarakat menyiapkan, antar di BUMDes, pulang bawa duit. Kenapa? BUMDes ini ada dananya. Memang diperuntukkan untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, tapi dengan cara berusaha. Makanya seluruh masyarakat harus giat juga. Kenapa? Potensi kita sangatlah besar yang tidak disadari oleh orang banyak. Setiap apa yang ditanam nanti dijual di BUMDes. Masalah untuk BUMDes mau jual kemana? Tidak usah dipikirkan. Yang penting masyarakat buat dulu, tanam dulu, sudah hasil jual. Ini bisa dikerjakan oleh siapa aja, oleh anak-anak sampai yang tua. Intinya mereka bisa berjalan, mengerti dengan uang, dan punya akal sehat. Ini semua akan menghasilkan, tidak memandang umur. Intinya mereka mau. Itulah peran BUMDes sebenarnya. Jadi tidak usah khawatir kalau BUMDes dalam pemikiran warga masyarakat cuma untuk mengambil PKH, cuma ambil beras, telur, itu bukan sebatas itu, banyak yang bisa dilakukan. Dan di sana pun ada nanti namanya menghasilkan PAD. Jadi desa itu juga punya penghasilan. Jadi itu masuk ke kas desa. Dari kas desa itu bisa digunakan buat apa aja. Contoh, seandainya PAD kita besar, ketika ada yang kematian, desa ada. Apa menyerahkan beras 10 kilo, apakah air minum 1 dus 2 dus. Intinya ketika masyarakat lagi di musibah, desa ada. Apakah dalam bentuk nasi kotak, bantuannya, itu semuanya dilakukan. Dengan catatan PAD kita harus besar. Makanya akan saya kejar pertumbuhan ekonomi ini di sektor UKM, pertanian, dan BUMDes. Ini tuh ujung tombak ini. Nah, misi saya yang berikutnya meningkatkan SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan non formal seperti PAUD, TK, kursus keterampilan, dan perpustakaan desa. Kursus ini banyak, seperti kursus menjahit, sudah umum. Kursus membuat hanuam bisa kita terapkan. Ya, kursus misalnya buat pembuatan apalah, misalnya pembatik. Di sini banyak keterampilan-keterampilan. Terus juga tidak kalahnya perpustakaan desa. Ini seluruh desa sudah menjalankan. Sementara kita belum ada. Kalaupun ada, tak tahu juga, saya juga belum pernah lihat. Ini perpustakaan desa ini akan membentuk anak-anak pintar. Mulainya mungkin mereka akan coba-coba melihat, membaca bolak-balik. Lama-lama mereka akan terbiasa membaca. Jadi pengetahuan anak-anak kita nanti akan bertambah. Yang berikutnya, kesehatan masyarakat. Itu menyangkut posyandu, balita, dan lansia. Ya, menyangkut balita ini nanti kita akan tambahkan namanya telur. Penambahan kebutuhan gizi. Yang selama ini cuma vitamin, nanti desa akan menambahkan yang namanya telur. Atau bisa dalam bentuk yang lain ikan. Atau diganti lagi dengan ayam. Begitu juga lansia, hal yang sama dengan balita. Balita dan lansia ini tidak jauh beda kebutuhannya. Karena asupan protein dan vitaminnya harus sama mereka ini. Yang selanjutnya menyediakan mobil ambulan yang kebetulan sudah kita siapkan. Saat kita nyalon saat ini, mobil ambulan sudah kita siapkan. Mobil ini nanti akan kita serahkan ke masyarakat. Bukan harus menunggu setahun, 2 tahun, enggak. Saat ini mobil juga sudah saya siapkan. Mulai hari ini, saat ini
tanggal 21 Juli 2021. Seluruh masyarakat Gunung Terang kalau membutuhkan ambulan, silakan hubungi saya di 0853 8373 6760. Chandra. Kapan aja saya siap. Memang diperuntukkan buat masyarakat. Berikut nanti dari kesehatan masyarakat kita akan mengadakan atau menyiapkan mobil atau motor sampah yang selama ini tidak kita miliki. Karena di desa-desa lain sudah memiliki ini dan sudah berjalan. Nah, ini teknisnya nanti pelaksanaannya akan kita musyawarahkan dengan seluruh elemen masyarakat. Nah, dan berikutnya yaitu PKK. Nah, PKK inilah kuncinya. Ibu-ibu yang selama ini kegiatan PKK sampai saat ini tidak ada yang menghasilkan. Untuk pendapatan, dari segi pendapatan, itu tadi PKK mungkin dari contoh keripik pisang tadi, mungkin bisa ibu-ibu yang menjalankan itu. Saya tidak tahu ada beberapa pokja di dalamnya, tapi yang saya tahu saya PKK ini, bahasa yang saya mengerti, itu ibu-ibu itu menghasilkan atau menolong. Bisa jadi dari segi kesehatan buat balita atau lansia tadi. Jadi di sini kita gerakkan semuanya sesuai dengan porsi masyarakat masing-masing. Dalam arti di sini PKK. Dan selanjutnya misi saya yang kelima, mewujudkan masyarakat aman dan harmonis. Aman dan harmonis ini sangatlah penting. Kenapa? Kalau suatu desa tidak aman, tidak harmonis, susah untuk kita maju. Kita saling cekcok, tidak berbaur, ada kelompok-kelompok. Setelah saya duduk, tidak ada yang begini. Kita semua satu. Warga desa Gunung Terang. Ibarat badan desa ini. Sama ibarat badan. Tangan yang sakit, kepala merasakan sakit. Kaki luka, mata merasakan perih. Nah, begitulah desa, umpama badan. Satu sakit semua. Makanya harus aman dan harmonis. Jangan ada keributan, tidak tegur sapa. Karena setiap hari kita akan bertemu. Toh hidup ini juga nggak lama kok. Kenapa? Umur kita tuh udah ada yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hubungan harmonis, marilah kita bersama-sama menjaga keharmonisan ini dengan apa? Mengamankan baik diri kita pribadi atau kelompok kita. Tidak usah memancing atau menjelek-jelekkan lawan. Kenapa? Setelah duduk itu tidak ada lagi yang namanya blok-blok atau kelompok-kelompok. Kita itu satu. Yang sudah. Nggak usah dikorek-korek lagi. Mau bagus kita ambilin, jelek kita buang. Tidak guna dendam. Ingat semua masyarakat. Hidup itu sekali. Kalau bisa berguna bagi orang banyak. Selanjutnya, misi saya yang keenam, menggalakkan kembali kegiatan gotong royong dan siskamling. Nah, ini rata-rata sudah banyak kita lupakan. Karena seiring dengan kemajuan teknologi, semuanya serba canggih. Tapi tetap ini tidak bisa kita lepaskan. Karena ini termasuk salah satu budaya masyarakat dari zaman nenek moyang kita dulu. Desa ini terbentuk karena apa? Karena gotong royong. Kalau saya ingat sejarah, saya bertanya, desa ini semuanya dihuni oleh orang dari luar, pendatang semuanya. Dari zaman-zaman dulu. Ngumpul dari Tengkuju, Tajimalela, pesisir, Kesugihan, pokok dari seluruh desa-desa itu. Karena udah berkumpul, sering bertemu, gotong royong, inginlah membentuk desa. Karena saya tahu, saya bertanya ke tokoh-tokoh. Jadi semuanya pendatang.
Karena keinginan pengen membentuk desa, gotong royong tadi itulah awal mulai. Karena saling ketemu, tegur sapa, berkeinginan untuk membangun. Akhirnya terbentuklah desa ini, pemekaran dari Merak Belantung. Nah, tahun 90-an barulah lahir namanya Desa Gunung Terang. Kenapa? Dari awalnya gotong royong. Kalau saya salah, mohon direvisi dan mohon maafkan. Tapi saya bertanya kepada yang tua-tua. Saya bertanya kepada pelaku sejarah. Karena saya juga sudah mengenal siapa-siapa pendiri desa ini. Dan alhamdulillah, mungkin saya tidak mengetahui secara fisik, tapi secara nama saya sudah punya. Kalau mau tahu, akan saya sampaikan satu persatu sama ya. Kalau ada kurang, mohon maaf, dan ini sebatas pengetahuan saya. Mungkin seluruh masyarakat atau umumnya banyak tidak mengenal tokoh-tokoh ini. Maka ini saya akan menggali sedikit sejarah. Nah, dan sejarah inilah awal mulanya desa terbentuk. Mereka-mereka yang ada yang akan saya bacakan ini. Tokoh-tokoh pendiri Desa Gunung Terang yang saya sudah terima atau saya sudah tanyakan. Yang pertama Pak Hamdan. Pak Hamdan itu mantan kepala desa kita yang pertama. Yang kedua Tuk Zen. Yang ketiga almarhum Bapak Datuk Samsinur. Yang keempat almarhum Pak Husain Luminta. Yang berikutnya almarhum Tuk Ibrahim, mertuanya Bang Pir. Yang selanjutnya almarhum Tuk Nurdin. Selanjutnya almarhum Tuk Saleh, mertuanya Bapak Igum. Dan selanjutnya almarhum Bapak Isa. Selanjutnya almarhum Tuk Samud, Bapak Muhammad, almarhum Pak Samsudin Rashid, ayahnya Bang Budi. Yang ketiga Alak Taher, ayahnya Bang Wan Tentara. Yang berikutnya Pak Yakub. Selanjutnya Pak Lekok. Selanjutnya almarhum Pak Jajak, Pak Mando, uak saya Ayah Amin, Bang Zulkarnainnya Alak Latif RT 5, Alak Nurwawi, Tuk Adam, almarhum Pak Daud, Pak Bidi, Bang Taher, Pak Dul Kahar, almarhum Tuk Rus, almarhum Tuk Raden Nurjaya, Dat Alak Dulher, Pak Japar, almarhum Usman Rajabatin, Tuk Ibrahim Jaya, Pak Umar Singa, Pak Saroni, Pak Abu Bakar, ayahnya Yus, Pak Mansur, Pak Ubad, Tuk Ibrahim Said, almarhum Intan Mas, almarhum Haji Yusuf, dan terakhir almarhum Tuk Mat Karib. Itulah nama-nama tokoh pendiri Desa Gunung Terang yang saya ketahui sampai saat ini. Ini pemberitahuan semacam edukasi aja, mengingat sejarah. Mereka-mereka inilah orang-orang yang berjasa sampai saat ini Desa Gunung Terang ini terbentuk. Kalau ada yang tidak tersebut namanya, berarti saya tidak mengetahui. Mohon direvisi. Kalaupun saya mohon maaf. Nah, itulah kenapa gotong royong kita galakkan. Karena dari gotong royong inilah terbentuknya desa ini. Karena sudah saling mengenal, saling mempunyai rasa untuk berkembang. Alhamdulillah, kita di saat ini hanya menikmati. Mereka berjuang sampai ngambil bambu, kayu di hutan-hutan, tidak memikirkan ongkos, upah. Yang penting desa ini terbentuk. Itu kata pelaku sejarah. Maka karena itu kita hargailah mereka-mereka itu. Kita galakkanlah kembali gotong royong dengan cara mengingat sejarah tadi.
Yang selanjutnya, mengoptimalkan kinerja perangkat desa yang jujur, amanah, sehingga terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat, dan gratis. Untuk pengurusan surat menyurat, nanti di luar kesepakatan dengan BPD, LPM, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, di luar itu tidak bayar alias gratis. Kalau ada yang bayar, ketika saya duduk, lapor saya. Tidak ada bayar lagi. Semua pelayanan dipermudah. Jadi, kalau ada yang meminta ongkos atau biaya admin katanya, lapor saya. Saya akan kembalikan duit itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya membayar. Karena semua sudah difasilitasi negara. Tinggal masyarakat datang, apa keperluannya, nanti akan dibuatkan oleh aparatur desa. Tanpa embel-embel memberi uang. Kecuali kalau ibu mau ngasih, ya silakan. Bapak mau ngasih, silakan. Apa karena ucapan terima kasih, silakan. Yang penting tidak ada bahasa kutipan administrasi. Karena sudah dibiayai negara. Itu yang perlu diingat. Yang terakhir, pemerataan infrastruktur dan transparan, yang transparan dan proporsional. Seperti apa? Penerangan jalan, Pamsimas, bedah rumah, pembuatan jalan di seluruh gang-gang kecil. Dan alhamdulillah, untuk program penerangan jalan sudah saya jalankan di seluruh desa. Total keseluruhan yang sudah terpasang yaitu 50 titik. Dan ini akan terus berlanjut. Kenapa saya harus terang? Kenapa saya pasang penerangan? Nama desa kita ini kan Desa Gunung Terang, saudara-saudaraku. Desa ada Gunung Terang. Tapi kalau berjalan di malam hari gelap, ya beda dong. Bisa berarti Desa Gunung Kelong, kata bahasa Lampungnya. Ya harus terang dong. Kapanpun Desa Gunung Terang tuh harus terang. Kecuali saat musim tanam, baru dia harus gelap sedikit, hujan. Makanya saya memprogramkan mulai dari 2 bulan yang lalu itu penerangan sudah berjalan dan sudah alhamdulillah terpasang 50 titik di seluruh desa kita. Bagi yang belum terpasang itu menyusul dan akan terus berjalan ini. Supaya apa? Kalau desa itu sudah terang, insya Allah orang akan berani masuk ke desa kita. Mudah-mudahan dengan mobilitas orang banyak, ekonomi kita akan terangkat. Itu. Terus kalaupun ada kemalingan, orang tidak ketangkap minimal wajahnya dikenali. Nah, jadi enak juga mengenali orang di malam hari. Begitu. Jadi itu ada 8 misi saya ke depan. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, untuk mengangkat perekonomian desa kita, ada satu yang tidak terpikirkan atau terlihat oleh masyarakat. Apa itu? Jalur pariwisata. Sebenarnya kita punya jalur pariwisata yang sangat potensial. Kenapa saya berani bilang? Zaman sekarang ini, apa-apa bisa jadi viral. Kita punya yang namanya itu Bakatan. Itu berada di Dusun Serdang. Nanti kita akan bekerja sama dengan LT. Supaya Bakatan itu bisa kita kelola dengan baik. Dan itu akan menghasilkan bagi masyarakat setempat. Kalau sudah viral, pengunjung akan banyak. Perekonomian di situ akan naik, akan meningkat. Saya yakin parkir akan susah dikelola nanti. Kenapa? Saking banyaknya pengunjung. Itu pariwisata yang tidak dipunyai dusun lain. Makanya Serdang sangat potensi.
Kalau orang tidak melihat, saya melihat. Kenapa? Untuk kedepannya itu Serdang luar biasa. Itu tetap desa nanti yang bakal mengelola. Karena semuanya nanti desa. Ujung-ujungnya ke desa. Kenapa desa? Dari desa buat masyarakat. Makanya jalur pariwisata kita tuh ada di Serdang. Kalau kayak di Taman Baru punya WTC loh. Kita punya apa? Kita punya Bagatan. Itulah kita harus punya optimis, punya gagasan ke depan. Kalau kita bersama, insya Allah bisa. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak bisa, saudaraku. Karena niat saya tulus, lillahi ta'ala. Supaya apa? Desa kita ini bisa sejajar dengan desa-desa lain yang sudah maju. Saya sudah 13 tahun di sini. Jarak kabupaten dengan desa kita ini 12 kilo. Tapi saya tengok begini-beginilah. Ini fakta. Tapi untuk ke depan kita akan harus lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berserah diri kepada Allah. Semua saya jalankan ini dengan hati nurani dan juga atas dukungan masyarakat luas. Mudah-mudahan insya Allah jika saya duduk, semua visi dan misi saya ini bisa ditagih. Dan saya komitmen, ketika saya gagal 4 tahun nanti jadi kepala desa, saya siap mundur. Insya Allah saya akan terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran. Saya tidak muluk-muluk dalam hal ini. Tetap setiap akan membuat apapun, kita akan rembuk pekon. Semuanya akan saya panggil. Jadi semua akan mengetahui tujuannya apa-apa, jadi terbuka. Jadi jangan ada lagi nanti kecurigaan-curigaan. Termasuk untuk pelaksananya juga. Siapa yang menguasai wilayah? Contohnya, untuk infrastruktur. Nah, ini agak sedikit unik. Dalam berorganisasi, dalam suatu negara yang terkecil itu ada di tangan RT. Jadi semua pekerjaan nanti itu akan diawasi oleh RT dan TPK. Kenapa oleh RT? Karena ya dia yang punya wilayah. Karena dia tahu juga siapa yang akan diajak bekerja. Pasti warga dia sekitar situ. Kalau dia sudah bekerja di situ, dia mengawasi masyarakat diajak. Berikut bareng dengan TPK, saya yakin kualitas pekerjaan itu akan lebih terjaga. Jadi kita akan meminimalkan yang bahasanya penyelewengan. Dan di situ juga RT selaku penguasa wilayah akan dihargai. Jadi untuk RT tidak usah khawatir. Tidak usah berkecil hati saat ini. Sadar tidak disadari bahwa bapak-bapak RT adalah penguasa wilayah masing-masing. Dan bapak-bapak juga harus mengawasi setiap kegiatan. Jangan jadi penonton, apalagi jangan jadi pekerja, apalagi jadi penonton. Karena apa? Itu di wilayah bapak. Dan itu tanggung jawab bapak, baik moral ataupun psikologi. Kalau bapak tidak berani bertanggung jawab di situ, tidak usah jadi RT. RT itu pekerjaan paling repot, sering dimarahi, tidak ada dihargai. Kadang-kadang minta KTP aja kadang dicurigai, padahal betul-betul bekerja. Ketika saya duduk, RT nanti untuk pekerjaan infrastruktur itu akan lebih kuat untuk pengawasan. Karena setiap pekerjaan itu jangan sampai lagi istilahnya tidak sesuai dengan RAP.
Jadi bersama-sama kita mengawasi semua pekerjaan yang ada nanti untuk pembangunan ini. Semua terbuka, siapa aja boleh untuk mengawasi. Tidak ada kita tutup-tutupin. Terutama penguasa wilayah. Biasanya penguasa wilayah itu RT. Kadusnya juga begitu. Seluruh wilayah untuk dusun kadusnya. Jadi intinya seluruh elemen masyarakat itu bertanggung jawab mengawasi dan menjaga, apalagi merawatnya. Supaya apa? Produk yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan yang sudah direncanakan dengan masyarakat. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Dari saya Chandra, calon kepala desa nomor 2. Salam 2 jari, jangan lupa. Nanti saat pencoblosan, buka kertasnya, coblos gambarnya, lipat, langsung masuk ke kotak, pulang bacakan kita. Nah, kapan perlu bikin pros. Nah, mau bakar ikan, bakar ayam, kalau ada ayamnya. Tapi insya Allah ada, nggak khawatir. Ya, ingat, nomor 2, buka kertasnya, tusuk gambarnya di nomor 2, lipat, masukkan, pulang, kita bacakan. Selesai. Tidak usah berlama-lama di situ. Kenapa? Capek menunggu, perut lapar, makan. Bacakan kita. Oke? Lebih dan kurang penyampaian saya tadi, saya mohon maaf, minta kepada Allah. Kalaupun ada kesalahan, itu mungkin dari saya selaku manusia. Karena yang nama manusia itu tidak lepas dari kilap dan dosa. Dan saya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya kurang. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari.